Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah proyek robotika dari kelas 3 MKB. Saya Muhammad Arif Suwarto, NRP 34. Saya Guharyanto, NRP 49. Saya Burhanuddin Setiawan, NRP 46. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai progres kami dari proyek robotika. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai mekanik, hardware, dan program. Langsung saja kita lihat videonya. Cut. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada bagian video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian mekanik dari robot Genesi yang telah kami buat. Pada bagian ini saya akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu mengenai dimensi robot, yang kedua adalah mekanisme, dan yang terakhir adalah part-part yang digunakan pada robot yang telah kami buat. Yang pertama dari dimensi. Untuk dimensi robot kami sendiri memiliki tinggi sepanjang 155 mili dan memiliki selebar 101,5 mili dikali 198 mili. Hal tersebut ketika robot tidak mengalami expand atau gripper dalam keadaan tidak melakukan grip. Dan untuk ketika robot mengalami expand atau melakukan grip pada botol, seperti demikian, dimensi robot tersebut mencapai 150 mili dikali 198 mili. Dan untuk hal kedua adalah mengenai mekanisme. Untuk mekanisme robot kami sendiri yaitu berupa robot balancing yang memiliki 2 roda yang memiliki mekanisme gripper yang digunakan untuk mengambil botol. Dan pada gripper kami sendiri terdapat 2 servo. Yang pertama adalah servo SG90 yang digunakan sebagai mekanisme grip, dan yang kedua adalah servo HS422 yang digunakan untuk sebagai lifter atau sebagai pengangkat servo pertama yang telah melakukan grip pada botol. Oke. Dan untuk selanjutnya adalah part-part yang digunakan pada robot kami. Untuk dashnya sendiri kami menggunakan 3 sub. Yang pertama adalah dash paling bawah, dan dash kedua dan ketiga. Untuk dash dasar atau paling bawah digunakan untuk tempat bracket motor dihubungkan dan tempat mekanisme gripper itu sendiri diletakkan. Dan untuk dash kedua digunakan sebagai tempat untuk baterai, dan dash ketiga ini adalah nantinya sebagai tempat untuk penempatan hardware yang akan kami gunakan. Untuk dash kami materialnya adalah dari akrilik setebal 3 mili yang proses fabrikasinya menggunakan laser cutting yang dipotong 5 laser cutting dan dihubungkan sebanyak 3 sub menggunakan spacer sepanjang 4 cm atau 40 mili, 5 cm saya maaf, sepanjang 50 mili. Dan untuk part selanjutnya adalah bracket motor. Bracket motor kami ini kami membuat sendiri menggunakan mesin CNC milling yang sebelumnya berupa platel, dan kami melakukan CNC milling sehingga dapat berbentuk seperti demikian.
Dan untuk motor yang kami gunakan sendiri adalah motor GVA. Dan untuk modul roda dan kopling itu sudah dapat kita beli di toko elektronika. Jadi kita tidak perlu membuatnya secara manual atau sendiri. Dan untuk gripper kami menggunakan 3D print sebagai bahan untuk membuatnya. Kita menggunakan dua lengan gripper yang aktif dan pasif. Yang aktif dihubungkan pada servos SG90 dan yang pasif dikunci atau dihubungkan pada bearing yang nantinya akan diberi baut di dalam sini untuk menguncinya. Sehingga ketika lengan gripper yang aktif diputar oleh SG90, maka yang pasif akan mengikuti putaran tersebut, sehingga dapat melakukan grip pada botol yang akan diambil oleh robot kami. Mungkin demikian mengenai bagian mekanik pada robot kami. Untuk desain hardware dari kelompok kami menggunakan baterai 12 volt Lipo di dasar dan ESP32 sebagai microcontrollernya, MPU 5060 sebagai sensor giroskopnya, dan driver LN298N sebagai driver motor DC-nya ya. Dan kami menggunakan motor DC CGA25 2 buah serta 2 buah servo sebagai driver dan regulator step down MP1584EN dan sebuah buzzer untuk menandai suara. Dan untuk awal-awal dari positif 12 volt baterai masuk ke 12 volt driver, dan driver mampu menurunkan tegangan 5 volt dan menggunakan sebagai PCC untuk ESP dan MPU serta buzzer. Terus kami gunakan pin G15 masuk ke NA dari LN, terus pin G2 masuk ke pin IN1, terus pin G4 masuk ke IN2, terus pin G16 masuk ke IN3, terus pin ke G17 masuk IN4, serta pin G5 masuk ke NB dari LN. Terus kami juga menggunakan pin G21 masuk ke SDA MPU, pin G22 masuk ke SDL MPU, pin G23 masuk ke INT MPU, serta kami juga menghubungkan ground satu sama lain semua sama. Terus untuk encoder dari motor 1 kami masih menggunakan pin G13 untuk motor 1 dan pin G12 untuk motor 1, serta kami juga menggunakan pin G14 dan G22 untuk motor 2 sebagai encoder. Dan ini untuk encodernya kami menggunakan 5 volt juga dari driver, dan untuk negatifnya kami gabung, groundnya kami gabung. Serta untuk out1 out2 dari motor kami masukkan ke driver LN, dan out3 tempat juga kami masukkan ke motor 2. Terus untuk buzzer sendiri kami menggunakan pin G26, terus masuk ke resistor, dari resistor masuk ke basis untuk men-track dari transistor agar dapat berbunyi. Terus kami gunakan dari sebelum regulator untuk tidak pakai tegangan servo. Kenapa kami tidak gabung? Karena kami tidak ingin mengganggu ESP32 karena dapat mempengaruhi kinerja juga kalau kami gabungkan. Jadi kami memisah tegangan servo dan tegangan controller. Dan ini sini ada kapasitor sebagai penyetabil tegangan agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oke, untuk servo sendiri kami menggunakan pin G18 dan untuk servo 1 dan pin G17
16 untuk servo 2. Kami juga mendesain sebuah PCB tapi sedikit berbeda karena di sini tidak ada regulator, dan untuk regulator kami tambahkan sendiri secara eksternal di bawah driver LN karena tidak sesuai dengan desain awal. Dan untuk hasil dari PCB-nya seperti ini, dan untuk hasil penampakan hardware yang telah jadi akan kami di video selanjutnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan program dari balance robot kami. Kami menggunakan Arduino IDE untuk memprogram robot kami. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama ini adalah untuk library yang kami gunakan, yaitu ada I2C-Dev, yaitu untuk komunikasi antara robot dengan sensor melalui komunikasi I2C. Lalu ada MPU 6050, ini adalah library untuk sensor IMU yang kami gunakan. Lalu ada Bluetooth Serial.H, yaitu ini library untuk komunikasi Bluetooth antara robot dengan controller yang akan kami gunakan. Lalu ada ESP32 Servo.H, ini digunakan untuk mengontrol servo motor yang berfungsi untuk menggerakkan gripper robot. Baik, lanjut ke bagian ini. Di bagian ini tuh ada berbagai konstanta dan variabel yang didefinisikan untuk digunakan di seluruh program. Yang pertama ada pin IMU, yaitu untuk menentukan pin untuk interrupt dari sensor MPU 6050. Lalu ada PID min dan PID max untuk menentukan batas minimum dan maksimum untuk output PID, yaitu untuk membantu dalam menghindari nilai yang terlalu besar. Lalu ada PID sample, yaitu untuk menentukan interval sampling untuk PID. Lalu ada speed min untuk menentukan kecepatan minimum motor. Lalu ada pitch KP, pitch KI, dan pitch KD, yaitu koefisien untuk kontrol PID. Pada sudut pitch, koefisien ini menentukan seberapa responsif kontrol PID terhadap kesalahan. Jadi untuk PID-nya kami menggunakan nilai 20, 70, dan 0,8. Lalu ada servo high-tech, servo SG. Ini tuh untuk objek servo untuk mengontrol gripper robot. Lalu berikutnya adalah MPU 6050 MPU, yaitu objek untuk sensor IMU MPU 6050. Lalu byte activated untuk mengetahui apakah robot sudah aktif sebelum. Lalu ada YAW, KP, YAW, KI, dan YAW KD, yaitu koefisien untuk kontrol PID pada sudut YAW. Yang ini diatur ke 0 pada awalnya, tapi dapat diubah setelah robot berbelok. Baik, berikutnya sampai Bluetooth serial. Nah, untuk bagian program berikutnya yaitu Bluetooth serial BT. Ini adalah inisialisasi Bluetooth dan variabel global. Baik, jadi Bluetooth serial BT ini tuh objek yang digunakan untuk mengatur komunikasi Bluetooth. Lalu ada last time dan current time, yaitu variabel yang digunakan untuk melacak waktu dan interval sampling. Berikutnya adalah last pitch error, last yaw error, yaitu untuk menyimpan kesalahan pitch dan yaw terakhir untuk digunakan dalam perhitungan PID. Lalu ada pitch integral dan yaw integral, yaitu menyimpan nilai integral dari kesalahan pitch dan yaw yang digunakan dalam kontrol PID untuk mengurangi kesalahan steady state. Berikutnya adalah interval, yaitu adalah menentukan interval dari waktu untuk sampling pada program ini di set dari 10 millisecond. Lalu ada buzz, yaitu untuk pin buzzer digunakan untuk memberikan umpan balik berupa audio. Lalu ada melody dan notation. Jadi ini untuk menyimpan nada dan buzzer melodi yang akan dilakukan. Jadi ketika menyalakan akan ada melodi untuk menandakan bahwa robot sudah nyala. Lalu ada in1, in2, NA, NB, in3, dan in4. Ini adalah pin yang digunakan untuk mengontrol motor. Ini pin diatur untuk menggerakkan motor maju, mundur, dan mengatur kecepatan. Berikutnya ada MPU interrupt, digunakan untuk menandai apakah ada interrupt dari MPU 6050. Lalu ada set point, pitch gyro angle, pitch PID output, set point yaw, yaw gyro rotate, yaw PID output, yaitu variabel ini tuh menyimpan nilai set point dan output PID untuk kontrol pitch dan yaw. Lalu ada output derivative error, yaitu variabel yang digunakan dalam perhitungan PID untuk menyimpan nilai output turunan dan kesalahan. Lalu ada pin high-tech dan pin SG, ini itu pin untuk servo motor. Lalu ada set servo yang digunakan untuk menentukan tindakan servo yang akan diinginkan. Lalu ada bool DMP ready
untuk menandakan apakah DMP, yaitu Digital Monitor Processor, dari sensor IMU ini sudah siap digunakan. Lalu ada U8T MPU status. D1 itu menyimpan status interrupt dan status inisialisasi dari MPU 50. Lalu ada backslash dan juga favicon, menyimpan ukuran paket dan jumlah vivo dari MPU 60. Lalu ada vivo buffer, yaitu untuk menyimpan data dari MPU 60. Lalu juga ada quaternion Q, vector float gravity, float JPR 3, vector in 16G ini digunakan untuk menyimpan data orientasi dan gerakan dari sensor 6050. Baik, berikutnya untuk bagian yang ini merupakan fungsi handle interrupt yang dipanggil ketika data dari MPU 6050 siap untuk dibaca. Itu ketika interrupt terjadi, variabel MPU interrupt ini diatur ke true, menandakan bahwa data baru tersedia. Baik, berikutnya untuk ini adalah setup servo. Jadi ini untuk fungsi ini tuh untuk mengalokasikan timer untuk PWM dan mengatur frekuensi PWM untuk servo. Jadi servo dihubungkan ke pin yang telah ditentukan, lalu memungkinkan kontrol yang tepat terhadap posisi servo. Jadi frekuensinya 50 Hz adalah standarnya untuk servo yang memungkinkan untuk gerakan yang halus. Baik, berikutnya di sini ada setup motornya. Jadi ini fungsi ini untuk mengatur pin yang digunakan untuk kontrol motor. Semua pin diatur sebagai output dalam motor dan diinisialisasi dengan kecepatan 0, sehingga robot tidak bergerak saat pertama kali dinyalakan. Lalu fungsi rotate motor ini untuk memastikan bahwa motor tidak berputar. Baik, lalu berikutnya ini untuk bagian program yang ini untuk menginisialisasi sensor IMU MPU 6050. Yang pertama, komunikasi I2C dimulai dengan wire begin dan kecepatan clock diatur ke 400 kHz untuk meningkatkan kecepatan komunikasi. Sensor IMU MPU 6050 diinisialisasi dan pin untuk interrupt diatur sebagai input. Jadi fungsi MPU DMP inisialisasi ini tuh digunakan untuk menginisialisasi DMP. Jika inisialisasi berhasil, status 0, DMP diaktifkan dan status interrupt serta urutan paket vivo disimpan untuk digunakan dalam pembacaan data selanjutnya. Baik, berikutnya bagian yang ini. Bagian ini merupakan fungsi untuk mengontrol arah dan kecepatan motor yang bergantung pada nilai kecepatan yang diberikan. Jadi fungsi ini mengatur pin input untuk motor agar bergerak maju atau mundur. Jadi kecepatan motor diubah menjadi sinyal PWM dan diterapkan ke motor menggunakan analog rate. Jadi fungsi ini juga memastikan bahwa kecepatan motor tidak kurang dari speed minimum dan tidak melebihi dari nilai maksimal 295. Lalu berikutnya ada ini. Nah, fungsi ini tuh menghitung output control PID berdasarkan set point dan input saat ini. Jadi kesalahan dihitung sebagai selisih antara set point dan input. Jika output melebihi batas tertentu, kesalahan disesuaikan untuk menghindari oscillasi. Nah, nilai integral dan turunan dari kesalahan dihitung untuk mengatur kecepatan motor. Jika sudut pitch terlalu besar atau robot tidak aktif, output diatur ke 0 dan motor dimatikan. Nah, fungsi ini tuh mengembalikan output yang telah dibatasi dalam rentan yang ditentukan oleh PID min dan PID max. Baik, berikutnya ini ada flight remote. Ini adalah fungsi remote control. Jadi fungsi ini menangani perintah dari remote control melalui Bluetooth. Ketika ada data yang tersedia, nilai dibaca dan diproses berdasarkan nilai yang diterima. Robot dapat bergerak maju, mundur, belok kiri, belok kanan, atau mengontrol servo untuk membuka dan menutup grip. Nah, setpoint dan parameter kontrol lainnya diperbarui sesuai dengan perintah yang diterima. Misalnya, jika perintah untuk maju diterima, jadi setpoint akan dikurangi untuk menggerakkan robot maju. Jika perintah untuk belok kiri diterima, koefisien jauhnya akan diatur untuk memicu belokan. Bisa dilihat dari case satunya untuk maju, setpointnya jadi 2,5. Lalu untuk case 2 mundur, setpointnya itu min 2,5. Untuk yang case 3, merubah setpoint jauhnya menjadi min 35. Untuk dia belok kiri, lalu untuk case 4 yaitu belok kanan, dia akan mengubah setpointnya menjadi 35. Lalu untuk case 5 untuk mengontrol servo, yang mana grip setnya turun itu mengeluarkan nilai 1. Untuk case 6 gripper naik, yaitu servonya bernilai 2. Lalu case 7 untuk gripper tutup mengeluarkan nilai 3. Dan case 8 untuk gripper buka, yaitu nilai 4.
Nah, lalu ada case 0, yang mana ini untuk netral, jika tidak ada aksi apa-apa. Oke, baik. Berikutnya ke fungsi ini, ke void buzzer. Jadi fungsi ini tuh mengontrol buzzer untuk memainkan melodi buzzer, jadi diatur sebagai output. Dan melodi dimainkan dengan memanggil fungsi tone untuk setiap nada dalam array melodi. Durasi setiap nada dapat ditentukan oleh array note duration. Setelah setiap nada, ada jeda sebelum nada berikutnya dimainkan. Ini memberikan umpan balik audio saat robot dinyalakan. Jadi untuk menandakan bahwa sistem ini berfungsi, ketika robot dinyalakan nanti akan ada audionya terlebih dahulu. Baik, berikutnya untuk fungsi setupnya. Fungsi ini tuh dijalankan sekali saat robot dinyalakan. Jadi ini tuh untuk menginisialisasi komunikasi serial untuk debugging. Itu untuk memulai Bluetooth dengan nama yang ditentukan. Lalu seperti pada ini adalah HT Bergo. Lalu untuk memulai Bluetooth dengan nama, lalu untuk memanggil fungsi buzzer untuk memberikan umpan balik audio dan memanggil fungsi untuk menyiapkan MPU 650, motor, dan servo. Ini langkah awal untuk memastikan semua komponen siap untuk beroperasi. Baik, lanjut kita ke bagian terakhir, yaitu untuk fungsi loopnya sendiri, yaitu fungsi loop ini akan berjalan terus-menerus setelah setup. Pertama, ia akan memeriksa apakah DMP sudah siap. Jika tidak, fungsi akan keluar. Jika DMP siap, fungsi akan membaca paket data dari MPU 650 menggunakan MPU DMP get current Vivo packet. Nah, data yang dibaca mencakup quaternion, gaya gravitasi, yaw, pitch, roll, dan data gyro. Lalu akan dilaksanakan pengolahan data sensor, yaitu MPU DMP get quaternion akan mengambil data quaternion dari buffer Vivo, lalu juga MPU DMP get gravity akan menghitung gaya gravitasi berdasarkan quaternion. MPU DMP get yaw pitch roll akan menghitung sudut yaw, pitch, dan roll dari quaternion dan gaya gravitasi. Lalu MPU DMP get gyro akan mengambil data gyro dari buffer Vivo. Lalu ada perhitungan sudut dan output PID, yaitu dengan yaw gyro rate itu akan menyimpan laju rotasi yaw dan gyro. Lalu ada pitch gyro angle, yaitu untuk mengonversi sudut pitch dan radian ke derajat. Lalu ada pitch PID output dan yaw PID output, itu untuk menghitung output PID untuk kontrol pitch dan yaw dengan memanggil fungsi compute PID. Lalu untuk menggerakkan motor, yaitu menggunakan rotate motor, yaitu untuk menggerakkan motor berdasarkan output PID yang dihitung. Yaitu ini memastikan bahwa robot dapat menyesuaikan gerakannya untuk menjaga keseimbangannya. Lalu untuk mengontrol remote, menggunakan remote ini, untuk memanggil fungsi untuk memeriksa perintah dari remote control melalui Bluetooth. Lalu untuk aktivasi robot, yaitu jika robot belum diaktifkan dan sudut pitch berada dalam rangka tertentu, maka robot diaktifkan dengan mengatur activated ke 1. Lalu ada control servo, yaitu berdasarkan nilai set servo, fungsi ini akan mengatur posisi servo untuk mengontrol gripper. Jika tidak ada perintah khusus, servo diatur ke posisi default. Baik, ini merupakan gambar controller dari balancing robot kami, yang mana kami menggunakan aplikasi Android untuk mengontrol robot kami yang dinamakan menggunakan Bluetooth. Terlihat terdapat 6 tombol, yaitu maju mundur, kiri kanan, dan juga grip set dan grip. Untuk maju seperti yang tadi, programnya akan mengubah offset dari robot tersebut, dan juga mundur juga akan merubah offsetnya. Lalu untuk kiri akan mengubah nilai yaw-nya, offset yaw-nya, dan juga yang kanan juga akan mengubah nilai offset yaw-nya agar robot dapat berbelok kiri dan kanan. Lalu untuk gripper set dan juga grip, yang mana gripper set akan menaikkan gripper dan menurunkan gripper, dan juga grip akan membuka dan menutup gripper. Baik, sekian penjelasan program balancing robot dari saya. Kita akan lanjut untuk running test dari balancing robot. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms.
Demikian video dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.